Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam jumpa kembali dengan saya, Heri Irawan, dari komunitas Prosumer. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kenapa karyawan harus mulai membangun bisnis. Di slide ini menggambarkan bagaimana di pagi hari sampai sore hari di antara kita bekerja sebagai karyawan. Tetapi karena desakan kebutuhan, banyak di antara kita yang di sore hari bekerja mencari penghasilan tambahan menjadi supir online. Bapak Ibu sekalian, selama ini ketika kita bekerja sebagai karyawan, sudah bekerja keras setiap hari, tetapi kadang impian terasa semakin jauh. Sehingga kita perlu membangun usaha sendiri. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ketika ada kebijakan pemerintah di suatu wilayah menyebabkan guru kehilangan pekerjaan karena tidak ada punya murid. Murid-muridnya dipindahkan ke sekolah negeri sehingga sekolah swasta kehilangan murid. Tentu bukan untuk menyalahkan kebijakan pemerintah, tapi kita harus mencari solusi. Saya punya kawan, Bapak Ibu sekalian, seorang supir yang harus kehilangan pekerjaan karena masalah kesehatan. Tentu ini akan bisa terjadi pada siapa saja di antara kita. Ketika bertambah usia, kondisi kesehatan kita semakin menurun. Bapak Ibu sekalian, karena persaingan ekonomi, banyak perusahaan tekstil di Indonesia yang menutup pabriknya karena tidak mampu bersaing dengan produk impor, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan inflasi ya, inflasi. Inflasi ini pergerakannya jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan gaji kita. Seolah-olah gaji kita kalaupun naik itu seperti kita naik sepeda. Padahal inflasi sudah bergerak lebih cepat karena menggunakan kendaraan mobil. Nah, dengan kita membangun bisnis, maka penghasilan kita bisa jauh melampaui kenaikan inflasi. Karena seolah-olah kita terbang menggunakan pesawat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita masih bekerja sebagai karyawan, kadang kita merasa tertekan oleh keadaan. Mau keluar tidak punya penghasilan lain, bertahan di tempat kerja yang kita jalani saat ini sudah mulai lelah. Jadi ketika dunia kerja tak lagi menjamin masa depan, Bapak Ibu, padahal kita sudah kehilangan waktu berharga bersama keluarga. Kadang kita pergi pagi ketika anak-anak belum bangun, dan kita pulang ketika anak-anak sudah tidur. Apalagi suatu saat nanti ketika usia kita sudah sampai di titik akhir bekerja sebagai karyawan, kita akan masuki purna tugas, di mana penghasilan yang kita dapatkan tidak lagi sama ketika kita bekerja sebagai karyawan aktif. Ya, kalaupun kita memiliki tabungan, jika kita pergunakan sehari-hari tanpa ada penghasilan tambahan di luar dana pensiun, tentu ini juga akan habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini ketika kita bekerja sebagai karyawan, seperti menjadi supir atau bekerja sebagai penjaga dagangan di pasar, sebagai karyawan di kantor, sebagai satuan pengamanan, sebagai perawat atau dokter. Hal ini kita bekerja menukar waktu dengan uang. Kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Nah, para ekonom mengatakan kita ini seperti perlombaan tikus berputar di tempat tanpa menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena setiap hari kita bekerja keras, setiap akhir bulan kita terima gaji, tetapi uang kita habis ya, karena dipakai untuk belanja rutin. Jadi kondisi ini banyak dialami oleh kita. Gaji pas-pasan, selalu habis sebelum akhir bulan. Bukan karena kita boros, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang harga sembako melonjak. Sehingga kalaupun kita sudah berhemat, tapi kalau pergerakan naiknya harga barang tidak seimbang, maka mau tidak mau ketika kita butuh, kita harus melakukan pinjaman.
berhutang sehingga kita pusing dengan tagihan Bapak Ibu. Ya, belum lagi kalau ada di antara anggota keluarga kita yang sakit dan kita tidak punya dana darurat. Ini masalah-masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi saya pun pernah merasa bingung ingin income tambahan tapi terjebak dengan rutinitas. Nah, berdasarkan latar belakang ini Bapak Ibu, maka rasanya kita perlu berpikir untuk mulai membangun bisnis sendiri. Masalahnya bukan kerja lebih keras, Bapak Ibu. Kita tidak harus menghabiskan waktu kita untuk mencari penghasilan tambahan dengan menukar waktu kita lagi, tetapi kerja lebih cerdas. Luangkan waktu 1 jam setiap hari untuk investasi leher ke atas, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan agar kita bisa mencari solusi, mulai membangun bisnis untuk kemandirian finansial kita, Bapak Ibu. Nah, salah satu peluang yang saya dapatkan sebagai solusi dan mulai membangun bisnis sendiri adalah prosumer. Prosumer ini adalah gabungan dari produser dan konsumer. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prosumen. Gabungan antara produsen dan konsumen. Bapak Ibu, mengapa harus prosumer? Konsepnya sederhana Bapak Ibu. Ketika kita sebagai konsumen biasa, kita belanja bulanan, uang keluar lalu habis. Tetapi ketika kita berperilaku sebagai prosumer, ketika uang kita keluar untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang itu akan kembali menjadi penghasilan. Nah, konsep ini dikenalkan oleh Profesor Bill Quine, PhD, seorang ahli marketing dari Amerika, dalam bukunya Prosumer Power. Selain itu, ada referensi lain Bapak Ibu, yaitu buku Household God, karya Dr. Steve W. Fries. Dia menyatakan bahwa pengeluaran bulanan itu bisa dijadikan sebagai penghasilan untuk keluarga. Nah, konsepnya Bapak Ibu sebetulnya sederhana, yaitu mengubah pola pikir. Yang semula belanja murah karena diskon, tetapi hanya menghabiskan uang bulanan, pola pikirnya kita ubah menjadi belanja cerdas yang dapat memberikan penghasilan tambahan ketika kita berbelanja. Seperti itu, ya. Jadi, kita hanya memindahkan belanja bulanan dari toko retail biasa ke toko retail prosumen. Kenapa? Agar kita mendapatkan pembagian keuntungan, ya. Dan kenapa kita harus prosumer? Prosumer ini tidak membutuhkan modal besar. Jadi hanya memindahkan belanja saja. Tidak perlu menambah pengeluaran. Itu yang pertama. Tidak membutuhkan modal besar. Kemudian yang kedua, kenapa prosumen? Karena prosumen ini tidak membutuhkan waktu khusus. Ibu rumah tangga masih bisa memasak, bermain bersama anak. Ayah-ayah juga masih bisa mendengarkan musik ya dari handphone sambil em, ngomong anak. Dan juga prosumen ini tidak membutuhkan tempat khusus. Kita tidak perlu menyewa booth, tidak perlu memiliki gerobak dagangan, tidak harus punya gudang untuk stok barang, tidak harus punya toko untuk display, ya. Jadi konsepnya kita bisa bekerja di rumah, tetapi kita berpotensi mendapatkan penghasilan pasif. Konsepnya Bapak Ibu, prosumen ini adalah konsistensi. Jadi kita tidak perlu melakukan hal-hal yang berat-berat. Kita hanya perlu melakukan langkah-langkah kecil, perlahan tapi pasti konsisten, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, langkah kecil disertai dengan konsisten akan terjadi perubahan besar. Seperti kita menanam tanaman. Menanam bulir demi bulir, kemudian tumbuh, kita pelihara, sampai akhirnya menjadi pohon yang dapat memberikan penghasilan pada kita. Nah, Bapak Ibu, konsep prosumer ini merupakan satu aktivitas untuk membangun aset jangka panjang.
persis pola pikirnya itu seperti kita menanam. Menanam pohon, memelihara sampai kemudian tumbuh besar sehingga pohon ini bisa melindungi kita dari panas terik matahari. Kita pun mulai menggali tanah untuk pondasi rumah kita, mulai membangun dinding, sampai akhirnya menjadi bangunan tempat kita bernaung. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membahagiakan keluarga dan ingin bahagia di masa tua, mari kita bersama-sama untuk mulai membangun prosumer. Jika Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak dengan konsep prosumer ini, Bapak Ibu bisa melihat video saya yang lain tentang bagaimana membangun ekonomi keluarga dan membangun kekuatan prosumer. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.